Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nazwa Destavia dan saya Meliana Venezia dari kelas 641C37 akan mempresentasikan tugas tentang wewenang. Wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya secara langsung. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Struktur wewenang lini. Yang pertama, koordinasi dan komando antara atasan dan bawahan bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang kedua, selain pimpinan tertinggi, maka bawahannya hanya sebagai pelaksana. Yang ketiga, pekerja dalam perusahaan relatif sedikit. Yang keempat, bekerja dalam suatu usaha dengan fasilitas terbatas. Yang kelima, konsep struktur organisasi lini lebih banyak terpakai pada perusahaan pribadi. Yang keenam, kapasitas organisasi relatif kecil. Keuntungan dari struktur wewenang lini. Yang pertama, relasi antara atasan dan bawahan secara langsung, sehingga mereka lebih akrab. Yang kedua, nilai kekeluargaan dan solidaritas dirasakan di antara anggota dan atasan. Yang ketiga, pengambilan keputusan pada pimpinan, sehingga keputusan lebih cepat. Yang keempat, dedikasi dan loyalitas sangat tinggi. Yang kelima, para anggota saling mengerti, sebab mereka sebagai pelaksana tugas yang harus mereka kerjakan. Kerugian dari struktur wewenang lini. Yang pertama, karena pemilik modal sebagai pimpinan, maka lebih cenderung arogan. Yang kedua, pengembangan karir dan pendidikan karyawan terlambat. Yang ketiga, kepentingan pribadi pimpinan dengan kepentingan organisasi kadang bercampur. Yang keempat, karyawan sangat kaku sebab dependen atau bergantung pada satu orang. Yang kelima, seseorang bawahan tidak memiliki peluang sama sekali untuk menjadi top manager. Selanjutnya adalah wewenang staf. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf, yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya. Struktur wewenang staf. Yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan tidak terorganisasi langsung, tapi melalui middle manager. Yang kedua, jumlah staf dan pekerja banyak. Yang ketiga, organisasi tergolong besar. Yang keempat, terdapat dua kelompok pekerja dalam organisasi sehingga sangat ditekankan kepada spesialisasi masing-masing. Yang kelima, personel ini adalah personel yang berhubungan langsung dengan pimpinan. Yang keenam, personel staf adalah bawahan yang ada pada fungsi bagian masing-masing. Keuntungan dari struktur wewenang staf. Yang pertama, ada pembagian tugas yang jelas dan pengawasan jelas. Yang kedua, kerjasama serta alur koordinasi dapat terlaksanakan dengan tepat. Yang ketiga, pengembangan bakat dan karir lebih terarah. Yang keempat, staffing menyesuaikan pada prinsip the right man on the right place. Yang kelima, bentuk organisasi ini memiliki fleksibilitas untuk diterapkan. Kerugian dari struktur wewenang staf. Yang pertama, tugas pokok kadang terabaikan karena lebih kepada tujuan bagian. Yang kedua, proses pengambilan keputusan yang lebih lama. Yang ketiga,
terjadi blocking antara bagian sehingga terkadang solidaritas organisasi lebih rendah dari solidaritas bagian. Yang keempat, terjadinya persaingan yang tidak sehat antara satu pejabat dengan pejabat yang lainnya. Selanjutnya, wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah izin untuk mengeluarkan arahan kepada orang-orang yang tidak berada di bawah pengawasan garis. Arahan tersebut berhubungan dengan aktivitas tertentu atau aspek tertentu dari suatu perusahaan. Struktur wewenang fungsional. Yang pertama, organisasi lebih besar dari struktur lini. Yang kedua, terdapat beberapa karyawan dengan keahlian khusus atau tertentu. Yang ketiga, memiliki kekhususan tugas. Yang keempat, setiap bagian memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Yang kelima, karena fungsi middle manager, maka pengawasan lebih ketat. Keuntungan dari struktur wewenang fungsional. Yang pertama, seluruh karyawan memiliki atasan bagian, sehingga pekerja jelas dan terarah. Yang kedua, pembiayaan dan penggunaannya lebih terarah dan terkontrol. Yang ketiga, jenjang karir lebih cepat. Yang keempat, adanya spesialisasi kerja sesuai keahlian. Yang kelima, solidaritas karyawan yang tinggi. Yang keenam, moral serta disiplin kerja yang tinggi karena pengawasan ketat. Kerugian dari struktur wewenang fungsional. Yang pertama, jalur koordinasi kaku karena hanya ke bagian spesialis. Yang kedua, dalam hal tertentu, pejabat fungsional susah terkontrol selain pimpinan langsung. Yang ketiga, inisiatif atau kreativitas perorangan terbatas karena fungsional. Yang keempat, mutasi susah terlaksana karena spesialisasi masing-masing. Yang kelima, lebih cenderung pada fungsi khusus sehingga kadang mengabaikan tujuan jangka panjang. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk membuat suatu ketetapan atau melaksanakan tugas dalam suatu bidang tugas tertentu. Alasan pendelegasian wewenang, agar semua pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan baik, efektif, dan efisien. Mempermudah pihak atasan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dari hasil evaluasi pekerjaan. Prinsip pendelegasian wewenang. 1. Prinsip skalar, yaitu prinsip pendelegasian dengan jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan manajemen atas sampai ke tingkat manajemen yang paling bawah yang berjenjang setingkat demi setingkat. 2. Prinsip delegasi penuh, yakni prinsip di mana sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan di antara para anggotanya. 3. Prinsip kesatuan perintah, ialah prinsip di mana setiap bawahan di dalam suatu organisasi semestinya hanya melakukan pelaporan ke satu atasan. Manfaat dan hambatan delegasi. Manfaat delegasi. 1. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. 2. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 3. Meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hambatan delegasi ialah keengganan pimpinan yang biasanya disebabkan oleh kurangnya keyakinan pimpinan terhadap kemampuan karyawannya. Delegasi yang efektif. 1. Adanya kesediaan manajer untuk memberi kebebasan bagi karyawannya terkait penyelesaian tugas yang didelegasikan. 2. Adanya komunikasi terbuka di antara manajer dan karyawan. 3. Manajer mampu menganalisis berbagai faktor mulai dari sasaran organisasi, persyaratan tugas, hingga kemampuan karyawan. Dan ini daftar pusakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.